Durian yang dulunya dianggap sebagai buah mewah, akhir-akhir ini mengalami penurunan harga yang besar. Dengan musim panen durian di Thailand Timur dan Vietnam yang kini sedang berlangsung, harga telah turun hampir 50% dibandingkan tahun lalu. Baik Thailand maupun Vietnam sangat bergantung pada pasar durian Tiongkok, dengan lebih dari 80% ekspor mereka ditujukan ke Tiongkok. Secara khusus, sekitar 60% ekspor durian Thailand dan sekitar 20% dari Vietnam ditujukan ke Tiongkok. Namun, peningkatan pesat produksi durian domestik Tiongkok mengubah dinamika pasar. Pada tahun 2024, produksi Tiongkok diperkirakan akan melampaui 3 juta ton, yang merupakan lebih dari 25% dari produksi dunia, yang selanjutnya akan mengurangi pangsa pasar untuk negara-negara Asia Tenggara. Penurunan harga yang konsisten ini telah mempengaruhi pendapatan ekspor Thailand dan Vietnam dan membuat lebih dari 1.000 perkebunan durian berisiko tutup. Karena harga durian Tiongkok kemungkinan akan terus turun, persaingan di pasar semakin ketat. Di pasar pertanian grosir di Shanhongzhou, para penjual melaporkan perubahan harga yang sering terjadi saat durian membanjiri. Sebuah laporan baru-baru ini dari China National Radio menunjukkan bahwa harga durian Musang King di Guangdong berkisar antara Rp58.000 hingga Rp79.000, sekitar setengah dari harga tahun lalu. Namun, harga tetap tinggi di bagian lain Kunming, dengan beberapa harga grosir turun di bawah Rp23.000. Di Guangdong, beberapa toko buah menjual 5 buah durian seharga Rp224.000 untuk menarik pembeli. Harga durian yang pernah mencapai Rp134.000 hingga Rp157.000 sekarang dijual dengan harga semurah Rp45.000 di banyak daerah. Meskipun harganya turun, durian berharga tinggi di Thailand masih belum menarik lebih banyak konsumen, karena banyak yang masih menganggapnya mahal, dengan harga durian antara Rp224.000 dan Rp671.000 menjadikannya barang mewah. Durian telah menjadi fokus utama untuk pemasaran daring selama festival pertengahan musim gugur. Para pengecer melibatkan konsumen dengan acara streaming langsung, perbandingan harga, dan layanan pengiriman cepat. Wiyang dan Hunan baru-baru ini menyelenggarakan karnaval durian pertama, yang mencapai penjualan lebih dari Rp315 juta dalam penjualan daring maupun luring. Namun, penurunan harga yang tajam dan pertumbuhan penjualan yang lambat terkait dengan dua alasan besar. Pertama, area penanaman durian Tiongkok berkembang pesat. Pada tahun 2024, lebih dari 3.000 hektar pohon durian diharapkan menghasilkan 100 ton, dan pada tahun 2025, area penghasil buah diproyeksikan tumbuh menjadi 7.000 hektar, menghasilkan 5 juta ton varietas populer seperti Musang King dan Golden Pillow. Pertumbuhan ini disebabkan oleh kemajuan dalam teknologi budidaya durian dari lembaga penelitian pertanian terkemuka di Tiongkok, seperti Akademi Ilmu Pertanian Tiongkok dan Institut Pertanian Tropis Hion. Teknik-teknik seperti pencangkokan tingkat lanjut dan budidaya tanpa tanah telah meningkatkan hasil dan kualitas. Selain itu, Tiongkok mengadopsi teknologi pertanian cerdas, termasuk irigasi otomatis, pemupukan presisi, dan pemantauan hama cerdas, yang menjadikan pertanian durian lebih efisien dan berkelanjutan. Inovasi-inovasi ini tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga meningkatkan kualitas durian domestik, sehingga meningkatkan daya saing pasarnya. Pada tahun 2024, Tiongkok diperkirakan memiliki lebih dari 20.000 hektar perkebunan durian, yang menghasilkan lebih dari 3 juta ton, yang akan menyumbang lebih dari 25% produksi durian dunia. Pertumbuhan pesat ini tidak hanya memenuhi permintaan domestik,
tetapi juga menandakan masuknya Tiongkok secara bertahap ke pasar internasional. Pada tahun 2024, ekspor durian Tiongkok diperkirakan mencapai 500.000 ton, menandai kenaikan 40% dari tahun sebelumnya, terutama ditujukan ke Asia Tenggara, Eropa, dan Amerika Utara. Hal ini menyoroti meningkatnya kepentingan Tiongkok dalam rantai pasokan durian dunia. Selain itu, sikap konsumen berubah. Meningkatnya biaya hidup dan pengeluaran yang lebih masuk akal berarti bahwa banyak orang tidak lagi menganggap durian sebagai sesuatu yang penting. Pada saat yang sama, meningkatnya kesadaran kesehatan telah menyebabkan kekhawatiran tentang kandungan kalori buah yang tinggi, terutama di antara mereka yang menderita diabetes dan kondisi kronis lainnya. Akibatnya, baik Thailand maupun Vietnam menghadapi kesulitan. Data menunjukkan bahwa ekspor durian Vietnam ke Tiongkok telah turun 12% tahun ini, dan durian yang masuk ke Tiongkok berisiko tidak terjual jika tidak dijual dengan cepat. Meskipun permintaan kuat di Tiongkok, di mana 1 dari 5 durian yang dikonsumsi di seluruh dunia dimakan, harga tetap menjadi masalah besar bagi banyak konsumen. Bahkan dengan harga yang menurun, permintaan lahan terus meningkat. Pada tahun 2024, konsumen Tiongkok diproyeksikan akan mengonsumsi sekitar 2 juta ton durian, menurut laporan HSBC terkini. Tiongkok mewakili lebih dari 90% permintaan durian dunia, dengan permintaan buah di seluruh dunia meningkat sebesar 450% dari tahun ke tahun. Sebagai tanggapan, Thailand dan Vietnam meningkatkan produksi untuk bersaing di pasar Tiongkok, tetapi produksi durian dalam negeri masih menurun. Durian Thailand memiliki keunggulan kompetitif, dan kemajuan Tiongkok dalam budidaya durian juga mempengaruhi pergeseran ini. Penelitian tentang budidaya durian di Tiongkok dimulai pada tahun 1950. Tetapi kemajuan yang besar terhalang oleh kesulitan teknis dan iklim selama bertahun-tahun. Pada tahun 2014, sebuah perkebunan di Hian berhasil mencangkok pohon durian Vietnam, dan setelah 4 tahun, pohon-pohon itu mulai berbunga dan menghasilkan buah. Pada tahun 2019, terjadi perubahan besar ketika pohon durian di Bouting Hian mulai tumbuh subur, menandai momen penting bagi industri durian Tiongkok. Tim dari Akademi Ilmu Pengetahuan Pertanian Tiongkok menyempurnakan teknologi pencangkokan yang sangat berperan meningkatkan tingkat kelangsungan hidup bibit durian. Kemajuan ini menyebabkan berdirinya perkebunan besar dan diperkenalkannya varietas durian khusus, seperti Mustang King berdaging merah. Pada tahun 2024, perubahan ini membuat durian lebih terjangkau, mengubahnya dari buah mewah menjadi makanan pokok musiman. Tiongkok sekarang memiliki lebih dari 20.000 hektar untuk pertanian durian, menghasilkan lebih dari 3 juta ton. Para ahli percaya bahwa pada tahun 2025, produksi dapat melampaui 5 juta ton, mengurangi ketergantungan pada impor karena pasar Tiongkok berkembang. Sebagai tanggapan, Thailand telah mulai menurunkan harganya, dengan biaya durian bantal emasnya turun dari Rp817.000 menjadi antara Rp45.000 dan Rp67.000, yang mengakibatkan kelebihan persediaan. Baik Thailand maupun Vietnam tengah menjajaki pasar-pasar baru seperti Jepang, Singapura, dan Malaysia untuk mengurangi ketergantungan mereka pada Tiongkok. Akan tetapi, sejak 2019, ekspor Thailand telah menurun, dengan hanya 150.000 ton yang dikirimkan pada paruh pertama tahun 2024, turun 40% dari tahun-tahun sebelumnya. Permintaan durian telah menyebabkan kemajuan teknologi ini. Gairah Tiongkok terhadap durian telah menghasilkan peningkatan berkelanjutan dalam teknologi pertanian lokal, yang memungkinkan negara tersebut mencapai swasembada dalam produksi durian.
Perkembangan ini telah mematahkan monopoli produsen asing dan membuat durian lebih tersedia bagi masyarakat umum. Prestasi Tiongkok dalam pertanian durian menggambarkan bagaimana permintaan pasar dapat menyebabkan pertumbuhan industri dan kemajuan teknologi, sebuah model yang dapat diterapkan pada industri-industri lain juga. Kemajuan dalam pertanian terlihat jelas, tidak hanya dalam teknik pertanian, tetapi juga dalam mengoptimalkan rantai pasokan dan pemasaran. Inovasi dalam teknologi pertanian cerdas telah membuat pertanian durian lebih berkembang. Meningkatnya penggunaan platform e-commerce telah menciptakan jalur penjualan baru yang mendongkrak popularitas durian lokal dan menurunkan harga. Data terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2024, penjualan durian daring di Tiongkok mencapai 11,2 triliun rupiah, menandai peningkatan 60% dari tahun sebelumnya, dengan penjualan daring mencapai lebih dari 40% dari total penjualan. Pemerintah Tiongkok telah secara aktif mendukung sektor durian dengan menerapkan kebijakan subsidi pertanian, pendanaan penelitian, dan promosi pasar. Pada tahun 2024, pemerintah mengalokasikan 2 triliun rupiah untuk industri tersebut, dengan fokus pada pengembangan varietas durian baru, peningkatan teknologi pertanian, dan perluasan akses pasar. Inisiatif-inisiatif ini tidak hanya mempercepat pertumbuhan industri durian Tiongkok, tetapi juga memberikan wawasan untuk membudidayakan buah-buahan tropis berharga lainnya. Kedepannya, industri ini akan terus memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menyempurnakan praktik pertanian, meningkatkan pemilihan varietas, dan memenuhi beragam kebutuhan pasar, sekaligus memastikan pertumbuhan produksi yang konsisten dan peningkatan kualitas. Pada akhir tahun 2025, durian Tiongkok diperkirakan akan memainkan peran penting di pasar dunia, dengan produksi yang diantisipasi mencapai 5 juta ton, dan pangsa pasar berpotensi melampaui 30% dari pasar durian dunia, seiring dengan meningkatnya permintaan internasional. Kehadiran durian Tiongkok akan terus berkembang, memposisikan mereka sebagai pemasok utama bagi konsumen di seluruh dunia. Terima kasih telah mengikuti perkembangan menarik dari Tiongkok. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang kemajuan negara ini dan dampaknya pada dunia, silakan sukai dan berlangganan, dan berikan pendapat Anda di kolom komentar.